Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Buat yang baru bergabung, tema kita adalah mengenai kesabaran. Di bulan Sya'ban banyak amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama. Di antaranya adalah memperbanyak puasa dan memperbanyak mengucapkan istighfar, ya, memohon ampunan kepada Allah, ya, atas segala khilaf-khilaf kita, dan juga berdoa agar dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bu, Pak, udah sabar belum dalam hidup kita? Nah, ngomong soal sabar berhubungan dengan keimanan. Nah, ngomongin iman, di segmen kedua ini sudah hadir guru kita yang akan membahasnya. Siap. Sesuai dengan tema kita, yaitu akan membahas dari surah Al-Baqarah ayat 155-157 bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab. Fadhali Habibi. Siap. Berdiri atau duduk? Boleh berdiri Habib, boleh duduk Habib. Terserah Habib, nikmati gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita yang sudah tidak asing lagi di dunia dan di akhirat. Ya. Ustadz David Khalik, kita doakan beliau panjang umur. Amin. Sehat, berkah dunia dan akhirat, dan semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan Allah jadikan sebab kumpul kita pada saat ini. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan iman kita. Yang terpenting mau Ramadan kan, mau Ramadan, ya Allah tebalkan kantongnya. Amin. Kencang banget Lebih aminnya. kencang. Kencang banget aminnya. Baik, bicara sabar. Bicara sabar ini memang tidak akan pernah terpisahkan antara manusia, itu nggak bisa. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun muslimun. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu mengibaratkan sabar itu antara jasad dengan kepala. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu mengibaratkan sabar itu jasad dengan kepala. Karena nggak mungkin orang hidup badan doang tanpa kepala. Atau kepala doang tanpa jasad. Makanya itu yang kalimat sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in. Sebenarnya Imam Nawawi Al-Bantan itu mentafsirkan artinya pasti. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sedikit kita mengaji nih ya, pasti itu kita itu akan diuji.
Sebenarnya diujinya bisyai'in. Gak banyak, sedikit. Jadi manusia hidup itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngimpi, orang itu gak diuji itu jangan ngimpi. Ada pertanyaan nih ibu-ibu nih. Ada seorang imam nanya, kapan manusia itu gak punya masalah atau gak diuji? Kapan manusia gak punya masalah atau gak diuji kapan? Hah? Pas sudah meninggal katanya. Kalau sudah meninggal, emang gak berat ujian habis meninggal? Kuat nahan pertanyaan munkar wa nakir. Hisab dari Allah itu ujian terbesar nanti. Iya. Mempertahankan, makanya ada yang bilang, oh kapan manusia gak punya masalah, kapan manusia itu gak diuji. Ada yang nunjuk, oh saya kalau jadi orang kaya, saya mau tanya, orang kaya diuji gak? Diuji. Diuji. Maka minal amwal tadi. Makanya Allah, terus ada lagi nanya, oh enggak, kalau saya miskin, saya tanya lagi, orang miskin diuji gak? Diuji. Lebih banyak lagi. Artinya seperti itu. Punya masalah nggak orang miskin? Punya masalah. Ada yang bilang lagi seperti ibu tadi. Kalau saya mati, orang mati diuji nggak? Diuji. Jadi kapan manusia itu lepas daripada masalah? Kapan manusia itu lepas daripada ujian? Kalau sudah keputusan masuk, selesai. Jadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau konteks tafsir Imam Nawawi itu tidaklah manusia itu diuji itu kecuali sedikit. Diuji dari apa? Diuji minal khauf, ketakutan. Mungkin takut apa saja bisa kita artikan takut apa saja di sini. Takut miskin ya atau punya musuh. Minal khauf, kecemasan, ham, sumpekan, semuanya minal khauf. Bukan khauf aja, wal ju'. Ju' sini ada dua tafsir. Ju' sini ada yang mengatakan Ramadan. Kita harus bersabar, berlapar-lapar di bulan Ramadan, kamu masuk bulan Ramadan. Tapi Imam Nawawi mengartikan tafsir yang lain mengatakan bahwa ju' yaitu kekurangan harta lah. Artinya kekurangan kelaparan lah seperti itu. Jadi banyak ujian kita ini banyak. Minal ju'. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat. Kekurangan harta, kemudian jiwa, ada yang meninggal dunia, keluarga siapa yang meninggal, kemudian thamarat, ya, buah-buahan, paceklik buah-buahan ini banyak, mau padi, mau apa saja, intinya seperti makanan lah. Tapi kata Allah, wa basyiri sabirin. Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, sampaikan wahai kekasihku Muhammad, wa basyiri sabirin. Sampaikan kabar gembira sama orang yang dapat ujian ini. Ya. Apa kabar gembiranya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi yang punya masalah itu semuanya ketika dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi, Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lihat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Sudah kita sabar, kesabaran itu kata Nabi, kata Allah, sampaikan kepada hamba, berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar dengan ujian itu semua, dan mereka mampu mengatakan, oh semuanya kita kembalikan, innalillah, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapat ampunan, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka selalu kehidupannya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Bib. Bu, kalau dapat ujian, ya susah, sulit dalam hati, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi enggak cuma sekedar orang meninggal aja, ya kan? Kadang-kala kalau ada yang meninggal, inna lillahi, padahal pas ibu lihat suami nikah lagi, inna lillahi wa inna. ente bisa. Bu, Pak, siapa yang mau tanya? Angkat tangannya, silahkan. Ya, silahkan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ani dari Majelis Taklim. Ani. Ibu Ani. 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 Maksudnya itu. Itu dia, Roma Irama dong ya. Silakan Ibu. Saya ulang ya Bapak. Sudah langsung pertanyaannya Ibu. Ya, saya dari Majelis Taklim Al Fulkon Galaksi Ya. Bekasi. Pertanyaan saya begini Ustadz. Ini berkaitan dengan sholat khusyuk. Sholat khusyuk. Ya. Sedetik lengah tidak khusyuk. Kiat-kiat apa yang harus kami lakukan agar kami tetap fokus untuk sholat. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya khusyuk sholat. Iya. Jadi ada saya balikan ke tasawufnya sama ke fikihnya ya. Ya. Pertama fikihnya, pertama tasawufnya. Ada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin itu beliau itu kalau setiap habis berwudu, mukanya isfarra wajhu. Mukanya itu berubah pucat dan pasi, pucat. Setiap habis berwudu mau sholat pasti pucat. Maka murid-murid atau sahabat-sahabat beliau itu bertanya, wahai imam, kenapa kok setiap berwudu, nih tasawufnya nih, setiap berwudu selalu mukamu itu menguning berubah pucat. Nih, kata Imam Ali Zainal Abidin, apakah kau tidak tahu setelah berwudu ini aku akan berdiri di hadapan siapa? Jadi istish'ar fi azamatillah. Ya, artinya masuk dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika berdua dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu, berdua sudah satu ranjang. Masuk waktu sholat. Pas adzan, kami lagi bercanda, lagi ngobrol asik. Tapi ketika masuk waktu sholat, langsung Nabi itu kebirkah berwudu. Kata Sayyidatuna Aisyah, seakan-akan dia tidak mengenal aku dan aku tidak mengenal dia. Sudah hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat. Ya. Nah, kelas kita awam bagaimana? Tetap berusaha. Orang mau sholat yang khusyuk pakai ilmu. Wudunya harus bagus. Bukan wudhu kayak bebek berenang, Pak. Pak, Allahu Akbar, ya enggak bakal khusyuk. Wudunya harus bagus, wudunya pakai sunnah, wudunya pakai ilmu. Tapi minimal kalaupun kita tidak sanggup khusyuk dari awal sampai, kan lagi sholat Masya Allah. Ada aja, ya Allah kompor mati belum? Waktu sebelum sholat gak mikirin itu. Kita lagi kehilangan kunci nih. Pas sholat Allah, di bawah lemari, kok inget? Karena masih mikirin ke sana, kita masih mikirin pas Allahu Akbar, itu mungkin dunia sudah hilang semuanya. Langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ilmu fiqih minimal, khusyuk itu minimal pas takbiratul ihram. Baik, alhamdulillah. Jadi waktu takbiratul ihram itu Allah itu minimal. Tapi bisa atau tidak sampai akhir? Bisa kalau kita mau belajar terus berusaha untuk khusyuk, pasti bisa. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu. Khusyuk itu latihan. Pertama tadi kata Habib yang menyadari bahwa Allah itu seolah-olah hadir di hadapan Satu lagi apa? Imam Hatim Al-Asam itu kenapa dia sholatnya khusyuk? Dia selalu menyangka ada malaikat Idrail di belakang untuk nyabut. Jadi langsung khusyuk deh. Nah, ibu bilang, sebelah salah Idrail nih kan. Kayaknya nggak lama lagi nih ya kan. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Habib bermanfaat buat kita semua dan tentunya bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan ini bagian dari sabar ya kan. Sabar itu ada sabar dalam beribadah ya. Jangan terburu-buru wudhu, dimulai dari wudhu juga harus benar-benar memperhatikan wudhu kita, menjaga wudhu kita dan lain sebagainya. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi, tapi kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Habib Muhammad Syahab. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, buat Cahaya Hati Indonesia saatnya kita kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Kira-kira jamaah ada nggak yang mau dapat hadiah? Nah, buat Ramadan nih, mau nggak hadiah? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jawab pertanyaan dari Cahaya Hati Luwak White Coffee. Hadiahnya 1 juta rupiah, tentunya dipotong. Sama saya hostnya 2,5%. Enggak. Baik, mau tahu pertanyaannya? Mau tahu? Oh, lemes gitu mau dapat 1 juta. Mau tahu pertanyaannya? Nah, baik. Pertanyaannya. Apa yang diperintahkan Allah pada surah Al-Baqarah yang tadi saya bahas 155 sampai 157 supaya Allah tadi menyampaikan kabar gembira bagi orang yang sabar dengan ayat yang saya bacakan tadi. Nah, ini pertanyaannya, kira-kira apa yang dibaca supaya kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oh. Nah, yang pecinya beda. Nah. Sini Pak, ini dari Luwak White Coffee nih, Masya Allah. Nih buat perkenalkan dulu. Assalamualaikum, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Wijaya, saya jemaah Masjid Al-Musinin Taman Cikas Bekasi. Masya Allah. Silahkan Pak, pertanyaan tadi sudah saya utarakan, jawabannya apa? Jawabannya kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, jawabannya betul atau salah? Betul atau salah? Betul, Masya Allah. Bapak dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee tapi dipotong. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di luar kita ngopi ya. Ya. Ini Masya Allah persembahan daripada Luwak White Coffee.